Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kasih setianya yang selalu baru. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus, Kau besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, hormat bagi-Mu, sekali katakan bersama, sebab Kau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, Kau besar.
terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kau hebat, kau ajaib, Yesus. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Engkau hebat, kau ajaib, Yesus. Glory bagimu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu Tuhan, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahkan, ku sembahmu. Sebab namamu Yesus Tuhan, kudus Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahkan, ku haleluya, ku sembah, ku Yesus Tuhan, ku sembah, ku sembah, sembahmu. Sebab namamu, haleluya, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan bersama, ku sembah, ku sembah, ku menyembah. Terima kasih Tuhan, ku sembahkan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus Tuhan, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, dipuji, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Bapa yang kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan Engkau hebat Tuhan.
Kau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang sedang Kau limpahkan buat kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan sidang jemaat di rumah masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mesti menikmati hari ini. Dan hari ini Tuhan kami mau bersyukur dan terus mau menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lewat ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang ajaib menopang kami, menolong kami, menjamah kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan terjadi di tempat ini. Kebesaran-Mu, mujizat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu roh yang sama kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang besar, yang ajaib. Kami akan siap menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan dikasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan bersyukur, memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mengundang untuk kita bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu. Ya, haleluya. Kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan bersama, yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak bersama, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi, sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi, yo, kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Amin. Kita angkat tangan, angkat tanganku, puji, puji nama-Mu Yesus. Ku sembah, hari-hari telah berlalu bersama Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia, bahagia bersama Yesus. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segala. Haleluya, haleluya.
Sekali lagi ya, hari-hari telah kulalui. Hari-hari telah kulalui. Bersama siapa? Tuhan Yesus. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amen. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Tuhan, Kaulah segala. Haleluya, haleluya. Sora Hosana. Haleluya. Oh, glory bagimu. Haleluya. Sora Hosana. Terpujilah. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sora Hosana, Sora Hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sora Hosana. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah nama, terpujilah, terpujilah, yeah, namamu. Oh, Sora Hosana, glory bagi Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan menikmati sebuah persembahan pujian dari kaum Esther GPT El Shaddai. Kami persilahkan.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kaum Esther, GPT El Shaddai, puji Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu, amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Iya. Kita akan terbang tinggi di awan bersama Tuhan, amin. Haleluya. Firman Tuhan, pelita bagi kami. Amin. Haleluya. Firman Tuhan, kekuatan. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, kekuatan, sukacita buat kita semuanya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Aku diberkati. Siapa yang diberkati? Karena Allah sanggup, amin, untuk aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Limpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus Tuhan.
Semuanya diberkati Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita kembali. Kita percaya firman-Nya menyembuhkan, sabdanya menyelamatkan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Kau
Kau berfirman sembuhkan, Kau berfirman. Waktunya kami silakan Bapak Gembala. Yesus sembuhkan, oh dan selamatkan, tiada yang mustahil. Yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Kau berfirman dan Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. tiada Yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya pada. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, di mana pada pagi hari ini Tuhan, Engkau himpunkan kami di rumah-Mu Tuhan. Bahkan ada juga sebagian saudara kami mungkin yang mengikuti secara online. Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau dan akan mendengar sebagian firman-Mu. Hamba-Mu mohon pengurapan yang daripada Tuhan. Dan urapan yang sama Tuhan berikan kepada sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati, roh kenajisan kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persoalan kami dan tidak kembali lagi. Darah Yesus menghancurkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tak berapa jauh daripadanya, Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, sesungguhnya kurang kompak soalnya tidak berdiri. Ya, mari. Iya, tidak usah disuruh dong. Iya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah dirikan kepada mereka serantai perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini memangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit,
disembunyikanlah dari perangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah mengalami kesembuhan di mana minggu lalu kita berbicara mengenai seorang gadis Israel, tawanan perang yang begitu berdedikasi di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga didengar oleh tuannya yang menganjurkan dia untuk datang mencari kesembuhan ke Israel. Maka Naaman mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Hadiahnya banyak sekali. 6.000 sikal emas. Itu setara dengan 70 kilo emas. Bu Yohanes 1 kilo harga berapa Bu? Hah? 900 juta. Wih, sidik ya. 900 juta kali 70. Berarti piro yuk? Banyak. Oh, jawabannya cuma banyak. Ya. Luar biasa. Tetapi itu ditolak. Ya. Jadi bukan haleluya, puji Tuhan, berkat yang luar biasa. Bukan. Jawabannya ditolak karena dia tidak menerima apa-apa, tidak boleh menerima apa-apa dari pelayanannya. Amin saudara. Nah, satu hal lagi yang terjadi di sini adalah pernyataan Naaman. Ketika dia disembuhkan, maka dia menyatakan bahwa dia tidak akan menyembah Allah lain selain Allah Israel. Bukankah itu tujuan saudara dan saya menjadi orang yang percaya? Amin. Goal settingnya adalah ketika nama Yesus ditinggikan lebih daripada yang lainnya. Itu adalah tujuan hidup orang percaya. Di dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Tuhan. Jadikan segala bangsa muridku di dalam perjanjian baru. Intinya seperti itu. Bukan kita menjadi besar, kita menjadi kaya, hebat. Bukan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan oleh keberadaan saudara dan saya dimanapun Anda berada. Ini komitmen yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Naaman. Persembahan sebanyak 70 kilo emas tidak diterima. 340 kilo perak tidak diterima. Karena kami tidak menerima apa-apa. Membuat orang takjub. Amin saudara. Kehidupan masa sekarang di mana orang berlomba-lomba. Tadi wanita menyanyikan, jangan terseret seperti orang dunia. Oh ya Bu ya. Kan gitu kan? Paulus mengatakan, ya di dalam Roma pasal 12, hendaklah kamu tidak seperti orang dunia. Diperbarui oleh pembaharuan akal budimu. Sasaran firman Tuhan itu hati, bukan dengkul. Ya, sasarannya ada hati yang menyimpan firman Tuhan. Dan itu akan dibuai menjadi iman yang harus saudara dan saya pegang. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Tidak ada yang perlu saudara dan saya takutkan. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Amin. Nah, karena sukacitanya Naaman memberikan pemberian yang luar biasa. Namun ditolak karena Elisa mengatakan sebagai hamba Tuhan
ia tidak menerima apa-apa dari pelayanannya. Ayat 20 tolong dibaca sekali lagi Pak Tri. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20. Ya. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah, ini saudara. Dia ini abdi daripada nabi. Kita kenal abdi yang disebutkan abdi oleh para nabi, banyak sekali kita kenal. Salah satunya adalah Yosua, abdi Musa. Begitu taatnya kepada gurunya, begitu melekatnya kepada gurunya, sehingga dimanapun gurunya berada, di situ selalu ada. Pikirannya tunduk kepada tuannya. Lain ini Pak Gehazi ini rupanya ya. Tuanku terlalu sungkan, mau dikasih 70 kilo emas. Ya. 70 kilo emas, 6.000 sikal. Satu sikal itu 11,4 kalau tidak salah itu. 11,4 gram. Ini 6.000 sikal, kalikan 6.840. Wih, luar biasa. Banyak sekali. Iya. Tetapi itu tidak menggoyahkan imannya Elisa. Ya, kami adalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan perintahkan kepada kami. Amin. Itu adalah pedomannya hamba Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Gehazi ini. Ya. Yang pertama, Gehazi memiliki penilaian yang salah terhadap Elisa. Dan berbeda pandangan dengan tuannya dalam sikap bagaimana melayani Tuhan yang sebenarnya. Melayani Tuhan sebenarnya seperti ini. Tidak ada pamrihnya. Bukan how to get money. Ya. Bukan bagaimana mendapatkan kedudukan dan kewibawaan. Bukan. Ya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang kedua, ketika bermaksud mengejar Naaman untuk mendapatkan sesuatu daripadanya, ia pun memakai kata-kata demi Tuhan yang hidup. Lu kok bisa pakai? Lu bisa saja. Tetapi tentunya dengan spirit yang lain. Ya. Demi Tuhanku yang hidup, aku tidak akan menerima persembahan daripadamu. Ini katanya Elisa. Tetapi bujangnya Gehazi juga mengatakan, demi Tuhanku yang hidup, aku akan mengejar Naaman dan mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu, kita semua bisa mengerti hal yang gampang seperti ini. Pelayanan dan pelayanan apapun yang saudara dan saya lakukan. Kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sehingga di dalam segenap kegiatan saudara dan saya, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Inilah tujuan pelayanan saudara dan saya. Dari ujung sana terima tamu, parkiran dan sebagainya. Sampai pun di tempat ini, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Nah, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, nah ini, ketika dia sampai kepada Naaman, ya, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari rombongan Nabi Tuhan, dari rombongan Nabi Tuhan. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak. Betul apa enggak kira-kira? Tolong Pak dibacakan tadi Pak. Ayat yang ke-22 Pak. Ayat yang ke-22. Ya. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim,
dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ada enggak rombongan nabi yang datang? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kebohongan adalah penyakit senjata yang selalu dipakai oleh iblis sejak dari Taman Eden. Ini yang diadopsi oleh Gehazi. Ya, tidak ada. Sebagai orang yang mengabdi kepada seorang hamba Tuhan, dalam hal ini adalah Elisa. Gehazi tidak melihat, tidak menyadari betapa hebat kuasanya Allah Israel. Betapa hebat luar biasanya Allah yang disembah. Amin. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya harus memahami betapa hebat kuasanya. Betapa luar biasanya Dia yang telah memilih saudara dan saya menjadi umatnya. Bahkan Dia berkenan untuk menguduskan saudara dan saya yang taat akan Dia. Amin saudara. Kalau kita di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Gehazi tidak memahami. Karena matanya masih tertuju kepada sesuatu yang diharapkannya. Bisa memuaskan keinginannya. Yaitu harta, emas, perak. Hal-hal yang lain. Dia rela berdusta. Amin saudara. Di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22. Pendusta dan yang melakukan dusta tinggal di luar. Amin. Hidup orang percaya, jauhkan dari perkara-perkara yang dusta. Ya. Kita harus mengatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Saya mengupas Gehazi ini, mengingatkan kepada saudara dan saya, di zaman yang sulit seperti sekarang ini, di mana kita melihat adanya penyelewengan dan korupsi menjadi suatu bagian hidup yang dianggap biasa bagi orang-orang dunia, tetapi juga bagi sebagian orang-orang yang mengaku percaya. Mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, yang bukan menjadi miliknya, dianggap sebagai hal yang biasa. Ya. Dan ini kita lihat seorang pengabdi daripada hamba Tuhan, abdinya Elisa ini, bertindak seperti ini memalukan. Yang akan dipersembahkan kepada Elia 70 kilo emas. Ya. Dan 10 talenta perak. 10 talenta itu berarti 10 kali 334 kilo perak. Ketika dia lari mengejar dengan bersenjatakan dusta, yang didapatkan hanya 2 talenta perak. Sedikit kan? Sedikit kan? Sedikit dibandingkan dengan apa yang rencana yang akan dipersembahkan oleh Naaman kepada Elisa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingatkan sebagai orang yang percaya, landasilah hidup saudara dan saya dengan ketulusan dan kejujuran. Amin. Kita landasi dengan ketulusan dan kejujuran. Ya. Masa lalu lewat, di depan kita terbentang satu jalan yang akan kita tempuh. Ya. Dengan ketulusan dan kejujuran. Ya. Saya senang sekali Mazmur 37, ayat 37 Mas. Mazmur pasal yang ke-37. Ayat 37. Ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Iya, ini janji Tuhan kepada saudara dan saya.
Lihatlah orang yang tulus, orang yang jujur, suka damai. Di hadapan ada masa depan yang gilang gemilang. Ya, terima kasih Pak Tri. Ketika dia habis meminta sesuatu dari Naaman, dia sudah dusta tadi. Ditanya, Gehazi, kamu dari mana? Jawabannya bagaimana? Saya tidak kemana-mana Tuhan. Saya tidak kemana-mana. Ya, Gehazi lupa. Orang dengan pengurapan Roh Kudus diberikan hikmat oleh Tuhan akan jalan yang harus dijalani. Roh Kudus yang akan mengajar saudara dan saya bagaimana kita harus berbuat. Amin saudara. Elisa, hamba Allah ini mendapat pengurapan yang luar biasa. Ketika dengan setia dia mengikuti Elia. Ya. Tahu dia apa yang dikerjakan oleh Gehazi. Ini yang dilupakan oleh Gehazi. Bahwa orang yang takut akan Tuhan akan diberikan pengurapan oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa? Apa pendeta? Tidak semua orang. Semua orang yang percaya dan takut akan Tuhan akan diberikan pengurapan oleh Tuhan. Penyertaan Roh Kudus yang menyertai dia sehingga diselamatkan dari segala hal dan dibuat berhasil di dalam apa yang dia kerjakan. Amin. Ini janji Tuhan di dalam Ulangan pasal 28. Saudara baca nanti. Ya, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah tokomu. Amin saudara. Ya, Gehazi ini sudah dusta tadi kepada Naaman, dusta lagi kepada tuannya. Ya, Bapak Ibu, dusta ditutupi dengan dusta. Selalu seperti itu. Maka firman Allah mengatakan, yang mendapat pujian dari Tuhan adalah mereka yang mau disunat hatinya. Dalam Roma pasal yang ke-20, ayat yang ke-29 itu. Orang yang mendapat pujian dari Tuhan adalah mereka yang mau disunat hatinya. Tanggalkan bagian-bagian yang berdosa. 2 kali ini sama Naaman berdusta untuk mendapatkan sesuatu. Berdusta lagi kepada tuannya. Bukankah hatiku mengikuti kamu, Gehazi? Ya. Ayat 27, tolong Pak Tri dibacakan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Iya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kusta adalah sakit yang mengerikan pada zaman itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang yang kusta zaman sekarang, itu pengobatannya gratis. Ya. Datang ke puskesmas, menyatakan dilihat kusta saudara, itu mendapatkan pengobatan gratis. Tuberkulose, kusta itu bisa diobati. Gratis. Pemerintah menyediakan pengobatan yang gratis. Pada zaman itu, orang yang kusta itu diasingkan. Karena memang kusta itu menular. Ya. Dari kalau kena di preteli di sini, dicopot sendiri-sendiri. Dan itu tidak rasa. Jadi mengerikan sekali. Saya ketika saya SMP di satu rumah sakit di Ngawi itu, ada tempat yang terpencil gitu. Ternyata itu tempatnya penderita kusta. Mereka tidak boleh keluar. Preteli, ya, nanti hidungnya tebal, kupingnya tebal. Ya. Mengerikan sekali. Ya.
Gehazi memang mendapatkan apa yang diinginkan dalam bentuk materi. Didapat dengan apa caranya kita tahu, dan mungkin dia juga tidak pusing, pokoknya dapat sesuatu. Tetapi firman Allah ini mengatakan bahwa kamu sudah mendapatkan dari Naaman, dan kamu bisa memiliki kebun anggur, pembantu, hamba laki-laki dan perempuan. Tetapi kusta Naaman juga mengikuti kamu, serta anak cucumu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini zaman adalah zaman yang sulit. Ada yang mengatakan nanti tahun 2023 akan terjadi resesi yang besar. Kita melihat kemarin di Inggris, negara yang makmur, ya terjadi resesi yang luar biasa. Kita lihat betul apa enggak itu, ya mengatakan bahwa orang pada menjadi pengemis karena sulitnya hidup, bahan bakar sulit, musim dingin sebentar lagi, Desember akan menjadi siksaan yang luar biasa. Tetapi firman Allah tetap mengatakan, orang yang takut akan Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Unbelievable, sulit dipercaya, tapi itu menjadi kenyataan dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saya ingatkan pagi hari ini, takutlah akan Dia. Takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh dan roh. Jangan takut kepada manusia. Sebab takut kepada manusia hanya mendatangkan jerat. Takut kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berjanji itu akan menyertai saudara dan saya dan memelihara kita dengan cara yang sangat luar biasa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Bangkit berdiri, biarlah Tuhan melihat hati kita. Takutlah kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
kasih. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tariklah kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Makin dekat, makin dekat, makin dekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Dan kami akan senantiasa mendapatkan penyertaan yang daripada Tuhan di dalam segenap pergumulan kami ya Tuhan. Pegang kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Tutup kelemahan kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami kuat menghadapi segala tantangan dan pencobaan. Sehingga kami tidak tertarik seperti orang dunia. Tetapi kami tetap berdiri teguh dan kokoh, tidak terguncangkan. Karena firman-Mu menjanjikan kepada kami bahwa di dalam Engkau Tuhan ada penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus yang akan menjabarkan selanjutnya di dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah dikasih doa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur bersama, kolektan bisa mempersiapkan diri. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala berkat jasmani, berkat rohani yang Kau limpahkan atas kami, atas pekerjaan kami, karir kami, studi kami, semuanya. Sebentar kami akan memberikan untuk persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Amin. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup penghargaan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh bangga, sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Haleluya. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup penghargaan. Kita persembahkan, haleluya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku
menyenangkan hatimu. Haleluya. Puji Tuhan, sorak hanya bagi Tuhan. Amin. Demikian rangkaian ibadah pada hari ini. Selanjutnya, kami serahkan Bapak Gembala Sidang. Ya kalau naik tangga saya mesti hati-hati saudara. Dengkul ini loh ya. Ya, sudah tua ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ini ada kotak persembahan apa itu? Maintenance ya. Pemeliharaan. Saudara punya gedung mesti memang juga harus dipelihara. Ya. Saya kemarin mendengar dari saudara-saudara yang bertugas parkir. Ternyata yang di depan itu tidak hanya untuk mobil, motor. Lah sekarang semua orang punya motor. Ayo toh. Masuk salah ya enggak toh? Lah pasti berikutnya kalau maaf ini kalau nih parkiran sebelah ini dibangun, ya kita mesti memikirkan bagaimana. Apa naik ke atas parkirannya? Loh iya toh? Butuh duit apa ora? Ya butuh, iya kan bisa naik ke atas ini. Ya. Nah ini gunanya itu. Ya. Semua keuangan akan dilaporkan secara clear. Ya. Terperinci dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Amin. Iya, makanya saudara mungkin tanya, lagi kotak apa tuh ya? Demben pager saiki kok sik enek kotak mlungu ning kono gitu. Ya karena ini mlungu. Supaya dia masukin amplop gitu ya. Ini maksudnya. Jadi untuk maintenance gedung saudara dan juga kemungkinan-kemungkinan yang kita belum tahu. Siapa tahu sebelah saudara bisa beli? Amen. Ya dah? Ya. Seneng nek ngono iki. Ya nek krungu ngono kuwi seneng ya. Ya, tapi betul-betul imannya ini ditaruh di mana? Ya, dipercaya, didoakan Tuhan kalau boleh sebelah ini kita beli. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kami muji kebesaran-Mu. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan. Dari parkiran, dari penerima tamu, dari pengelola audio, dari anak-anak-Mu yang main musik, semuanya Tuhan. Tidak seorang pun yang tidak diberkati. Berkati nikah rumah tangga, pekerjaan mata pencarian, kesehatan, iman, percaya, dan masa depannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Hizkia Bagus Setiawan, Yuka Sri Kasih Salean, Lingga Gabriela Natal, Axel Putra Clevero Manik, Ralinsa Rambu Kusuma Dewi, dan
rohana. Dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, Tuhan tambahkan hikmat makrifat yang daripadamu. Pengertian akan kebenaran firman-Mu sehingga anak-anak-Mu ini bertumbuh makin dewasa. Baik secara jasmani tetapi juga secara imani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Amin. Teringat akan kesembuhan secara sempurna dari kekasih kami Bu Siswati, anak Lovely, anak Lovely. Juga Tuhan memberkati dengan kesempurnaan yang dari Tuhan. Anak Michael juga yang di rumah sakit, segala kuasa batuk, panas diusir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pak Juwito Tuhan memberkati, hamba-Mu juga mohon kesehatan, hamba-Mu suami istri diberikan tubuh yang sehat. Amin. Dengan tubuh yang sehat boleh melayani Engkau. Amin. Sampai kedatangan yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang berjuang untuk pekerjaannya Tuhan juga memberkati. Anak-anak-Mu yang berjuang untuk iman percayanya juga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Pemerintah bangsa kami Tuhan memberkati dari pusat sampai daerah kami. Berkati lingkungan sekitar kami Tuhan. Kelian kami, Banjar kami, lurah kami, kecamatan kami, juga Kabupaten Kota Madya kami, Pulau Bali. Tuhan berkati. Karena kesejahteraan Pulau Bali ada kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk Bu Muhtar, senantiasa Bu Muhtar, Keti dan Nanda diberikan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Sehingga menghadapi segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sebentar kalau kami pulang, sertai perjalanan kami, jauhkan dari mara bahaya tiba di rumah masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kembali untuk seluruh para